Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap kita, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang kekasih. Mari kita yang sudah ada dalam ibadah pagi hari ini, kita bawa hati kita di hadapan Tuhan. Walaupun mungkin Anda di tempat lain, tapi terhubung secara virtual, tidak mengurangi keseriusan kami boleh menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan mengenal Tuhan yang sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk anugerah kasih-Mu di pagi menjelang siang ini. Engkau yang sudah memberkati kami sepanjang hari-hari yang sudah kami lalui. Kami tiba di hari ini Tuhan, hari Minggu yang indah di mana kami boleh bersama-sama menyatukan hati menyembah Engkau, berdoa, beribadah bersama-sama Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang terus menjamah setiap kami, melawat setiap kami. Kami mau bawa hati kami dengan kesungguhan menyembah Engkau Tuhan yang baik. Mengucap syukur buat kuasa darah anak domba Allah yang sudah menguduskan kami, kuasa darah anak domba Allah yang sudah mentahirkan kami, kuasa darah anak domba Allah yang sudah membenarkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Serahkan segala sesuatu di dalam tangan kekuatan Tuhan. Mengucap syukur buat kuasa darah anak domba Allah yang sudah melayani setiap kami Tuhan. Menjadi jalan masuk untuk kami boleh mengalami Tuhan dalam hadirat kasih-Mu Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini, baik umat kekasih yang ada di rumah mereka masing-masing yang terhubung secara online Tuhan. Tidak ada satupun yang luput dari kasih kuasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya lagi Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan, Kau perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Sekali lagi firman-Mu
firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Lebih dari awal dengan pengertian iman katakan firman-Mu, firman-Mu berkata Kau besertaku. Amin Tuhan. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Dengan sayap kekuatan Tuhan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatanku, Kau perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Sekali lagi dengan sayap kekuatan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan Yesus dan perlindungan, haleluya, bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah,
Pengampunan itu naik dari tempat
dan ku datang menyembahmu Yesus, dan ku datang menyembahmu Yesus, benar Tuhan, dan ku datang menyembahmu Yesus. Haleluya, mari beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita yang kasih akan namanya Yesus. Terima kasih Tuhan, Tuhan anugerah-Mu di pagi menjelang siang ini. Kami boleh ada di hadirat-Mu, kami boleh terus mengalami Tuhan, kami boleh membawa pengagungan kami bersama-sama Tuhan dalam ibadah minggu yang berbahagia ini. Serahai berikan ada di tempat ini umat-Mu, dan mereka juga yang terhubung secara online. Kami percaya anugerah kasih-Mu terus mengalir dengan limpahnya bagi setiap kami. Kami mau terus bersuka cita di hadirat-Mu. Kami mau terus mengagungkan, memasyurkan Engkau Tuhan yang paling baik. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama katakan amin. Amin. Haleluya. Tuhan kita baik. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama untuk sama-sama kita mau memuji Tuhan yang baik, Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Satu pujian, musim baru telah tiba.
sukacita melimpah saat penuaian atas bangsa ini, atas bangsa-bangsa lagi. Anggur baru tercurah, musim baru telah tiba, sukacita melimpah saat penuaian besar. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, kelimpahan datang, saatnya bersorak, kesembuhan datang, yang lemah berkata ku kuat, kelimpahan datang, saatnya bersorak, kesembuhan datang, yang lemah berkata kelimpahan datang, saatnya bersorak, kesembuhan datang, yang lemah berkata ku kuat. Na 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 na. Puji Tuhan, silakan duduk kembali saudara. Saudariku yang terkasih, diberkati Tuhan. Mari kita terus pandang Dia, Tuhan yang terus mengatur musim-musim dalam kehidupan setiap kita, musim dalam keberadaan bangsa dan negara kita. Kita percaya ada kebaikan Tuhan yang akan terus menjadi bagian setiap kami di hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, tidak selamanya ada ratapan, tidak selamanya ada kesedihan yang miris. Tapi kami percaya ada waktu kelegaan yang Kau sediakan bagi orang yang mengandalkan Engkau dan berharap kepada-Mu Tuhan. Biar kami boleh terus memandang segala sesuatu dalam rencana-Mu yang baik itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari persiapkan hatimu untuk berharap firman Tuhan pagi ini. Katakan musim akan selalu berganti, musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, haleluya, ku Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi, buruk di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selagi rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur
peliharaku seumur sekali lagi Tuhan. Oh, Tuhan selalu menolongku. Sewaktu sedang beriawan, haleluya, selama ini rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sungguh kami merasakan kasih-Mu dalam hidup kami. Kami merasakan kebaikan-Mu, kepanjang sabaran-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur kalau kami bangun pagi ini dan kami mendapati bahwa belas kasihan Tuhan selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk jamahan-Mu. Biar Engkau senantiasa dan terus Tuhan bergerak di dalam hidup kami, menyempurnakan hidup kami, dan biar hidup kami dan di dalam kehidupan kami terdapat keserupaan dengan Kristus, sehingga kami boleh membawa hormat, kemuliaan serta pengagungan di dalam kehidupan kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Saat ini Kau memberkati kami dengan firman-Mu. Berfirmanlah, bersabdalah, Roh Kudus. Biarkan tanah hati kami merupakan tanah yang siap untuk ditaburi dan menerima benih firman-Mu, sehingga firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Urapi baik yang mendengar maupun yang berbicara. Kami sama-sama diberkati dan diurapi oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yesus Kristus namanya. Haleluya. Shalom. Happy Sunday, selamat hari Minggu dimanapun Anda berada. Baik Anda yang ada di tempat ini, saya menghargai Anda meluangkan waktu, tenaga Anda untuk bisa hadir secara fisik. Anda yang mengikuti secara online, saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus melindungi kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Saya mengajak Anda membuka di dalam kebenaran firman Tuhan, diambil dari Injil Matius pasal yang ke-24. Matius pasal yang ke-24, kita akan melihat dari ayat yang pertama, khotbah Yesus tentang akhir zaman. Matius 24 ayat yang pertama, sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Inilah contoh yang terjadi ketika Anda berusaha membanggakan pekerjaan tangan manusia
di hadapan Tuhan. Para murid Yesus berusaha membuat Yesus terkesan. Rasanya kagum dengan bait Allah yang dibangun dan direnovasi oleh Herodes pada zaman itu. Dan memang secara manusia, secara fisik, secara kasat mata, bangunan bait Allah di zaman Herodes, di zaman Yesus hidup, adalah bangunan yang spektakuler. Tidak ada bangunan yang lebih indah, lebih megah, lebih mewah, lebih membuat terpesona orang yang melihatnya daripada bait Allah di zaman itu. Dan para murid berusaha membuat Yesus terkesan dan terkagum. Inilah hasil pekerjaan tangan manusia. Tetapi Yesus menanggapinya dengan hal seperti dikatakan dalam Ibrani 12. Apa yang akan tergoncang pasti akan tergoncang dan hancur. Tetapi akan tinggal tetap apa yang sifatnya adalah kekal, apa yang diperhitungkan oleh Tuhan sampai pada kekekalan. Jadi jangan pernah sekalipun membanggakan pekerjaan tangan kita. Sekalipun tangan kita memang diurapi oleh Tuhan, diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menghasilkan kekayaan, untuk membuat hal-hal yang luar biasa di dalam dunia ini. Tetapi semuanya karena kasih karunia Tuhan, semuanya karena kuat kuasa daripada Tuhan. Jangan pernah mempersembahkan dan seolah-olah Tuhan akan kagum dan heran terhadap pekerjaan tangan kita. Tanpa Tuhan, tanpa Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa mempersembahkan apapun yang signifikan, apapun yang diperhitungkan sampai pada kekekalan. Inilah yang terjadi. Contoh pelajaran bagi Anda dan saya, jangan pernah membanggakan diri di hadapan Tuhan. Dikatakan di ayat yang ketiga, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan, sakit, penyakit, dan gempa bumi. Itu ada satu yang tertinggal dalam terjemahannya. Di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman akhir. Ayat 11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Haleluya. Ada 3 hal minimal yang disampaikan oleh Yesus ketika murid-muridnya mencoba membuat dia terkagum dan terkesan dengan pekerjaan tangan manusia. Tahukah Anda, selama Yesus hidup di muka bumi, dia tidak pernah sekalipun menginjakkan kakinya di dalam ruang kudus maupun ruang maha kudus di dalam bait Allah. Tahu kenapa? Karena dialah ruang kudus dan ruang maha kudus itu. Haleluya. Jadi Yesus cuman kalaupun ada di lingkungan bait Allah, dia cuman ada di sekitaran bait Allah. Dia cuman ada di pelataran bait Allah. Dia tidak pernah masuk, apalagi masuk sebagai imam besar. Tidak pernah sekalipun. Satu-satunya ayat di mana tercatat ada aktivitas di dalam ruang kudus, ruang maha kudus di perjanjian baru hanyalah ketika Imam Zakaria
bertugas pada hari itu untuk melayani sebagai imam besar. Ini mengajarkan kepada Anda dan saya bahwa Tuhan tidak mau kita memiliki roh yang agamawi, roh yang hanya karena kita religius, bahasa kita bahasa Alkitab, kemudian kita merasa bahwa kita mengenal Tuhan, kita dekat dengan Tuhan. Tuhan menghendaki lebih dari sekedar kita punya roh yang agamawi dan bisa mengutip ayat-ayat Alkitab. Tuhan mau Anda dan saya adalah orang-orang yang memiliki relasi dengan Dia, memiliki hubungan yang intim dengan Dia. Bukan saja kita mengenal Yesus, tetapi Yesus juga mengenal kita. Haleluya. Yang pertama di sini, ketika kita belajar tentang akhir zaman, termasuk saya pun, saya juga harus berhati-hati. Ketika kita belajar fenomena dan tanda-tanda hari-hari yang sedang berakhir, seringkali kita suka mendengar dan kita suka belajar tentang tanda-tanda di luar sana. Tuhan, apa sih tandanya? Apa sih fenomena di dunia ini yang menunjukkan bahwa kedatanganmu sudah dekat? Semua itu baik. Tetapi perhatikan hal yang di sini. Yang pertama Yesus katakan, menjelang pengangkatan, menjelang kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua. Ayat yang keempat Yesus berkata, waspadalah. Artinya dalam bahasa Inggris, inventarisir hidupmu. Jadi Tuhan tidak langsung memberikan tanda-tanda di luar sana. Apa yang akan terjadi di pemerintahan, apa yang akan terjadi di dunia ekonomi dan politik, apa yang akan terjadi di keadaan sosial masyarakat. Tuhan berkata, pertama-tama menjelang kedatanganku kali yang kedua, menjelang hari kiamat dunia ini, Yesus berkata, waspadalah. Artinya, inventarisir dulu dirimu. Jangan lebih suka dengan tanda-tanda di luar sana. Dan kita mulai heboh, kita mulai terkagum-kagum. Oh iya benar ya sedang terjadi. Tapi Anda lupa mempersiapkan diri Anda sendiri. Karena itu Yesus berkata yang paling penting bukan yang terjadi di luar sana. Yang paling penting bukan yang terjadi di PBB atau di Washington DC atau di Eropa atau di Timur Tengah. Yang paling penting adalah apa yang terjadi di dalam diri kita sendiri. Bagaimana hubungan kita dengan Yesus? Bagaimana gairah kita dalam Tuhan terhadap hal-hal rohani? Apakah kita hidup benar? Apakah hidup kita sudah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Apakah kita melakukan hal-hal yang kita tahu menyukakan hati Tuhan, dan ketika Dia datang pasti Dia merasa bangga dengan hal-hal yang kita lakukan? Apakah kita melakukan hal yang seharusnya kita lakukan? Apakah kita berfungsi di dalam panggilan dan pilihan Tuhan atas hidup kita? Apakah kita punya kehidupan doa? Apakah kita rajin baca Alkitab? Apakah kita mengampuni? Apakah kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama? Itu yang lebih penting daripada tanda-tanda. Oh ini loh, kira-kira antikris ini si ini nih. Oh kira-kira nanti presiden ini nih bisa jadi calon ini antikris nih. Daripada Anda pusing dan sibuk ngurusin yang di luar sana, yang Anda tidak tahu pasti. Inventarisir hidupmu. Apakah kita hanya bermain gereja-gerejaan? Apakah kita sudah tanpa sadar meninggalkan jalan-jalan dan cara-cara Tuhan di dalam kita bekerja, di dalam kita berbisnis, di dalam kita melayani Tuhan dan melayani sesama? Apakah kita punya waktu menyembah secara pribadi? Bukan hanya pada saat Anda di syuting atau banyak mata dan semua orang melihat Anda sedang menyembah. Inventarisir hidup Anda. Salah satu peringatan Rasul Paulus terakhir kepada anak rohaninya Timotius, dan juga berlaku bagi Anda dan saya, ditulis dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-16. Di sana Rasul Paulus katakan, awasilah dirimu sendiri. Itu yang pertama. Rasul Paulus gak bilang awasilah jemaatmu, awasilah orang-orang
Bukan itu yang pertama, karena memang bukan itu yang terutama. Yang terutama adalah awasilah dirimu sendiri. Baru kemudian awasilah ajaranmu. Ajaranmu berbicara tentang teladan hidupmu. Ya, apa yang engkau khotbahkan, apa yang engkau saksikan, apa yang engkau percakapkan, apa yang engkau kerjakan. Baru ini orientasinya keluar, tapi awalnya harus dimulai dari diri sendiri. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan bukan saja dirimu, tetapi juga semua orang yang mendengar engkau. Jangan sampai bukannya kita menjadi berkat, justru kita menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitar kehidupan kita. Karena tanpa sadar kita lupa mengawasi diri kita sendiri. Kita lebih fokus kepada mengkhotbahi orang. Oh, kita paling pintar menceramai orang, kita paling pintar berteori. Tapi bagaimana dengan menghidupi teori dan menghidupi khotbah dan ceramah kita sendiri? Ketika kita menceramai orang, oh kamu berbisnis itu harus benar, harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana cara Anda berbisnis kalau Anda seorang businessman? Apakah ada integritas? Apakah ada kejujuran? Pastikan yang Yesus katakan, pastikan kita tidak disesatkan oleh ajaran palsu, oleh tipu daya yang keluar dari kedagingan kita sendiri, ataupun hal-hal lain yang tidak esensi. Pastikan, kata Yesus, Anda dan saya siap mengalami pengangkatan. Benar, dalam kehidupan kita harus menjadi berkat, kita harus berorientasi keluar. Tetapi untuk kita bisa memberi secara efektif keluar, maka kita harus punya sesuatu di dalam diri kita untuk kita bagikan, untuk kita berikan kepada orang lain. Kalau kita tidak punya apa-apa, yang kita punya cuman hal-hal yang fana, apa yang kita mau bagikan kepada orang lain? Dan kita tidak menjadi berkat bagi orang-orang yang mendengarkan kita. Bukannya berkat yang terjadi, justru orang mencela kita, dan kita sendiri menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang kita khotbahi, orang-orang yang kita ceramahi dan kita ajar dan lain sebagainya. Jadi yang paling pertama dan yang paling utama bagi Yesus tentang akhir zaman adalah inventarisir hidup. Lihat dulu apa yang ada di dalam kehidupan kita sebelum kita menghakimi dan menilai orang di luar sana. Nilai diri Anda sendiri, introspeksi diri. Setiap kita yang mendengarkan saya, Anda duduk di salah satu dari 3 jenis kursi. Saat ini juga kursi yang Anda duduki itu ada 3 jenis. Jenis yang pertama adalah kursi komitmen. Anda adalah orang yang punya komitmen, baik kepada Kristus, kepada gereja, kepada kerajaan Tuhan, dan berbagai hal yang berkaitan dengan kerajaan surga. Anda komitmen melakukan tugas, panggilan, dan pilihan Tuhan, serta rencana Tuhan di dalam kehidupan Anda. Itu orang yang berkomitmen. Cek kursi Anda, apakah tulisannya kursi komitmen. Dalam bisnis Anda, dalam karir Anda, dalam keuangan Anda, dalam keluarga Anda, dalam pelayanan Anda, semuanya Anda lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah kursi komitmen. Dan orang yang punya komitmen dengan Tuhan seringkali itu berlawanan dan bertentangan dengan nilai-nilai dunia. Saya mau tanya sekarang, apakah nilai-nilai hidup Anda bertentangan atau mirip-mirip dengan nilai-nilai hidup orang yang tidak mengenal firman Tuhan atau tidak mengenal Tuhan sama sekali? Kemewahan dunia, hawa nafsu, kedagingan, keinginan mata,
keinginan daging, keangkuhan hidup. Orang-orang yang berkomitmen bukan berarti mereka tidak punya kedagingan. Setiap kita punya kedagingan. Tetapi mana yang lebih dominan? Manusia barunya atau manusia lamanya yang lebih dominan? Orang yang berkomitmen ketika melihat kemewahan dunia, ketika melihat hawa nafsu dunia, ketika melihat keegoisan, rasanya jijik, rasanya ada rasa gak enak, terusik hati nuraninya. Itulah orang yang berkomitmen. Itulah salah satu cara Anda tahu bahwa Anda hidup di dalam keselamatan oleh Yesus Kristus. Tetapi kalau Anda melihat kenajisan yang ada di sekitar kehidupan Anda dan tidak ada rasa terganggu sedikit pun, bahkan Anda dengan rasa tidak bersalah ikut melakukannya, oh, saya menyaksikan keselamatan Anda. Dan Anda patut untuk tanya sama Tuhan, benar nggak Tuhan, aku ini selamat? Kalau godaan dunia, kalau hal-hal yang kita tahu salah, tidak mengganggu dan tidak membuat jiwa kita menjerit, mungkin Anda bukan ada di kursi yang pertama, tetapi Anda ada di kursi yang kedua atau bahkan yang ketiga. Kursi yang kedua adalah kursi kompromi. Coba cek kursi Anda, ada tulisannya enggak? Kursi kompromi. Oh, orang yang kompromi, dia lahir baru. Dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia percaya, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Oh, dan dia pergi ke gereja. Ya, dia rajin ke gereja. Ya, ada beberapa orang yang duduknya di kursi kompromi memang tidak rutin ke gereja. Tapi ada juga orang yang kompromi, rajin ke gereja. Tetapi gereja merupakan tanggung jawab. Gereja merupakan beban. Oh, melayani, yes. Tapi melayani tidak lebih dari sekedar performance. Melayani karena aku dijadwalkan. Oh, melayani karena memang aku singer di gereja itu. Oh, memang aku punya suara, talentaku di menyanyi. Talentaku di usher, memang aku suka ngobrol sama orang. Mengenal Tuhan ala kadarnya. Itulah orang-orang yang duduk di atas kursi kompromi. Oh, dia tahu firman, bisa mengutip ayat-ayat firman. Tetapi belum tentu mau menghidupi ayat yang bisa dia kutip. Itu bedanya, saudara. Terutama dalam hal keuangan. Kalau pendeta sudah mulai ngomong persembahan, mulai ngomong perpuluhan, orang yang kompromi lebih suka mendebatkan tentang perpuluhan ketimbang memberi perpuluhan. Apalagi dalam hal moralitas. Oh, Alkitab itu kuno, gak mengikuti perkembangan zaman. Sekarang hidup manusia sudah beda. Anda artinya duduk di kursi kompromi. Ada hal-hal yang masih mengusik hati nurani Anda. Kayaknya ini salah, kayaknya ini gak sesuai dengan firman. Tapi kalau disuruh lakukan, aduh, aku gak bisa. Aku gak punya power untuk melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Mana mungkin aku bisa hidup kudus? Orang yang kompromi, dia percaya Alkitab, tetapi dia juga percaya kitab suci lainnya itu ada benarnya. Oh ya, Tuhan yang mereka sembah kayaknya sama Tuhan kita. Oh, semua agama tujuannya sama kok. Semua Tuhan tujuannya cuma satu. Semuanya menuju ke surga. Oh ya, cek dulu kursi Anda. Jangan-jangan kursinya sudah berganti, yang Anda pikir Anda duduk di kursi komitmen. Anda sudah pindah ke kursi kompromi. Bicaranya jarang sekali rohani. Inilah orang kompromi. Lebih sering ngomongin uang, ngomongin materi, ngomongin prestasi hidupnya, bagaimana Tuhan memberkati dia secara materi. Kompromi. Cek kursi Anda.
Orang yang kompromi, dirinya sendiri lebih utama dari Tuhan. Orang yang kompromi memakai suara Tuhan demi kepentingan diri sendiri. Karena kalau sudah ngomong suara Tuhan, angkat tangan. Saya sih kalau udah orang ngomong itu suara Tuhan, ya sudah, suara Tuhan. Siapa yang bisa menentang? Ya kan? Tentu ada orang-orang yang memang dia tulus, dia benar-benar itu benar suara Tuhan. Saya tidak meragukan itu sama sekali. Tetapi juga tidak sedikit orang yang karena kepentingan pribadinya pakai suara Tuhan. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi debat, tidak ada lagi argumentasi. Paling gampang Anda minta proposal, minta uang kepada orang lain, paling gampang pakai suara Tuhan. Ya kan? Ini suara Tuhan. Aku disuruh datang kepadamu minta uang sama kamu. Oh, orang itu lepek-lepek deh udah. Tinggal percaya atau tidak, itu paling gampang suara Tuhan, saudara. Tanpa disadarinya, suara Tuhan hanya untuk kepentingan kedagingannya, kepentingan dirinya sendiri. Tanpa sadar, sudah berpindah dari kursi komitmen ke kursi kompromi. Saya tahu ini bukan khotbah yang Anda akan ngomong amin gitu kan. Bukan, ini bukan khotbah seperti itu, saudara. Tetapi di akhir zaman ini kita perlu sesekali mendengar khotbah seperti itu. Haleluya. Kursi yang pertama adalah komitmen. Kursi yang kedua adalah kompromi. Mau tahu kursi yang ketiga? Saya berdoa supaya tidak ada yang mendengar saya yang duduk di kursi yang ketiga. Kalaupun Anda duduk di kursi yang ketiga, cepat-cepatlah berpindah minimal ke kursi yang kedua, minimal, ya. Karena kursi yang ketiga adalah kursi konflik. Anda ada dalam konflik dengan Tuhan, bukan dengan manusia. Anda duduk di kursi yang bertentangan, berseberangan dengan Tuhan. Tidak pernah sedikit pun ada rasa bersalah atas dosa yang Anda lakukan. Bahkan Anda menikmati dosa. Rasanya dosa itu sudah biasa. Semua orang juga melakukannya. Oh, jangan pernah ngomong seperti itu, saudara. Apalagi Anda orang muda, jangan pernah ngomong, oh ya semua temanku. Anak saya paling sering ngomong gitu, saudara. Oh, semua temanku melakukannya. Oh iya? Oh, semua orang juga seperti itu. Oh iya? Jangan pernah ngomong semua orang seperti itu. Dalam bahasa Inggris ada perkataan never say never say always. Selalu atau tidak pernah. Aku tidak pernah. Nah itu udah tanda tanya, saudara. Namanya juga manusia. Aku gak pernah salah. Aku selalu benar. Oh, itu Anda harus tanda tanya besar kalau ada orang ngomong gitu. Mungkin dia lagi duduk di kursi kompromi. Dia terbawa emosi, makanya dia ngomong seperti itu, saudara. Tapi kursi yang ketiga sangat berbahaya. Kursi ini diperuntukkan bagi orang-orang yang belum diselamatkan, tidak bergereja, tidak tertarik pada hal-hal rohani, tidak tertarik pada hal-hal yang berbicara tentang Tuhan. Kalau Anda membuka di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-14, di sana Alkitab menyebut orang demikian sebagai manusia duniawi. Manusia duniawi. Hidupnya kelihatannya baik, bukan orang yang konflik ini bukan berarti hidupnya buruk. No, tidak selalu jahat. Mereka mungkinlah orang yang paling humanis di seluruh dunia. Oh, belas kasihannya terhadap sesama manusia melampaui orang Kristen. Oh, dia bisa paling humanis, tetapi dia juga paling ateis. Karena dia tidak percaya Tuhan. Tidak punya relasi dengan Tuhan. Orang-orang yang demikian dia cocok dengan budaya dunia. Kalau hari ini Anda melihat berita tentang aborsi, Anda melihat perkembangan LGBTQ,
dan Anda merasa tidak terusik di dalam jiwa Anda perlu untuk kembali kepada firman Tuhan dan membaca firman Tuhan dengan benar. Hari ini salah satu tanda kedatangan Yesus sudah semakin dekat. Nanti saya akan ulas ketika ada waktu yang lebih panjang. Adalah berkembangnya budaya cancel culture. Cancel culture. Anda harus tahu. Apalagi kalau Anda berkhotbah. Anda harus tahu tentang cancel culture. Ini sangat-sangat marak, sangat-sangat terkenal, populer di antara generasi milenial, mungkin generasi Z, generasi Alpha, ya. Cancel culture. Apa yang dulu kita tahu sudah jelas-jelas salah, hari ini bisa dijustifikasi menjadi sesuatu yang bisa diterima, yang acceptable. Itulah cancel culture. Dan ini semuanya berkaitan dengan moralitas. Apa yang dulunya kita tahu itu adalah hal-hal yang tidak moral, tapi hari ini bisa diterima oleh masyarakat. Bahkan kalau Anda mau bisa diterima oleh masyarakat, Anda harus punya kompromi. Anda harus punya atau menghidupi sedikit banyak cancel culture ini. Tidak boleh menentang kehidupan gay, kehidupan lesbian, tidak boleh menentang pernikahan sesama jenis. Nah, ini contoh-contoh cancel culture yang dulu adalah tabu, hari ini diobral. Bahkan orang-orang yang menentang hal-hal yang kita tahu secara Alkitab itu salah, dianggap sebagai orang-orang yang tidak manusiawi. Itulah yang terjadi di dunia barat. Dan tidak akan lama sebelum dunia Asia pun mengalami hal yang sama. Karena entah kenapa Indonesia, Asia itu kiblatnya seringkali ke dunia barat. Sehingga mudah sekali terinfiltrasi dengan hal-hal yang terjadi di sana. Tidak merasa aneh, kalau Anda tidak merasa aneh dengan budaya seperti ini. Perhatikan, Anda ada dua kemungkinan. Anda duduk di kursi kompromi, Anda selamat. Tetapi Anda sudah kehilangan komitmen, sudah kehilangan api, sudah kehilangan kasih mula-mula itu. Atau Anda sudah tidak lagi akrab dengan kebenaran firman Tuhan sehingga Anda lupa. Ya, dulu lupa, sekarang tidak tahu. Nah, itulah manusia, ya kan? Kalau yang dulu lupa, sekarang aku nggak tahu. Manusia, apalagi kalau sudah ketahuan salah gitu kan, mana enggak gitu, lu tiba-tiba amnesia sudah. Itulah manusia kalau kepepet, ya amnesia sudah, lupa segala sesuatu. Kalau Anda tidak merasa aneh, Anda tidak merasa bersalah, kalau Anda sudah ada dalam lingkungan seperti itu, cek hati Anda, cek roh Anda, cek kursi Anda. Di kursi mana Anda sedang duduk? Orang-orang seperti ini seringkali berkata, oh, Jesus is friend of sinners. Yesus itu adalah sahabat para pendosa. Oh yes, itu benar. Dan saya aminkan perkataan itu. Tetapi di tengah-tengah orang berdosa itu, Yesus berkata, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Berani gak Anda ngomong gitu sama teman-teman Anda? Tobat loh. Terima Yesus. Kalau Anda berani ngomong begitu di antara teman-teman Anda yang Anda tahu bukan orang berdosa dan adalah orang-orang berdosa dan hidup di dalam dosa. Kalau Anda berani ngomong seperti itu, silahkan Anda bergaul dengan mereka. Tapi kalau Anda tidak punya komitmen itu, maka yang terjadi adalah Anda yang tadinya duduk di kursi komitmen, tiba-tiba bergeser ke kursi kompromi. Dan jangan sampai tiba-tiba Anda duduknya sudah di kursi konflik. 3K. Ingat itu saudara. Peringatan Yesus tentang akhir zaman bukan berbicara tentang kondisi politik dan sosial ekonomi dunia. Peringatan pertama yang keluar dari bibir mulut Yesus adalah perhatikan hidupmu sendiri. Inventarisir hidupmu.
Tahukah Anda Yosua? Yosua ini pemimpin yang sangat-sangat luar biasa. Kalau Anda lihat di dalam Yosua 11 ayat yang ke-15, mari kita lihat Yosua. Yosua 11 ayat 15. Dikatakan di sana, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa hambanya itu, demikianlah diperintahkan Musa kepada Yosua, dan seperti itulah dilakukan Yosua. Dikatakan di bagian akhir ini yang harus Anda garis bawahi, tidak ada sesuatu yang diabaikannya dari segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dalam bahasa Inggris dikatakan, there is nothing left undone. Tidak ada sesuatu pun yang tidak diikuti, yang tidak dituruti. Semuanya dia lakukan dengan sebaik-baiknya. Yosua 14 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Tetapi apa? Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ini seorang Yosua. Dan Yosua berbicara, dia berkhotbah di depan bangsa Israel. Dia katakan, aku tidak tahu tentang kamu, aku tidak tahu pilihanmu, aku tidak tahu keputusan hidupmu. Yang aku tahu, aku dan seisi rumahku akan melayani Tuhan, akan hidup beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Dia ngomong begitu. Bangsa Israel ngomong apa? Oh yes Yosua, kami akan ikut, kami akan hidup turut dengan firman Tuhan. Kami akan mentaati semua perintah dan hukum-hukum Allah yang dia berikan melalui Musa dan disampaikan kepada. Itu bangsa Israel. Matilah Yosua. Hakim-hakim pasal yang pertama. Apa dibilang? Ternyata perkataan mulut sama kursi yang diduduki beda. Karena orang yang duduk di kursi kompromi itu bisa saja mengutip ayat-ayat yang dibicarakan oleh orang yang duduk di kursi komitmen. Ternyata begitu Yosua meninggal, bangsa Israel melakukan apa yang benar menurut pandangan mereka sendiri. Mereka membiarkan musuh tinggal di tengah-tengah mereka. Mereka mengawinkan dengan bangsa yang kita tahu adalah seteru, yang adalah musuhnya Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Dikatakan dalam firman Tuhan dalam kitab Hakim-Hakim bahwa bangsa Israel hidup takut akan Tuhan. Tetapi pada saat yang bersamaan dia juga hidup menyembah berhala. Inilah orang yang duduk di kursi kompromi. Kalau Anda sebagai orang tua tidak mengawasi anak-anak Anda, mungkin Anda sebagai orang tua duduk di kursi komitmen. Tetapi yang iblis tunggu-tunggu adalah sampai Anda meninggal. Ketika Anda meninggal, kalau Anda tidak membekali keturunan Anda dengan firman Tuhan yang kuat, dengan Roh Kudus, dengan api dari Yesus, dengan kasih mula-mula, anak-anak Anda yang duduk di kursi kompromi bisa jatuh ke kursi konflik. Itulah yang terjadi ketika Yosua mati. Dia lupa untuk menurunkan kepemimpinan bangsa Israel. Bangsa Israel yang memang dia duduk di kursi kompromi, hidupnya hancur, anak-anaknya hancur, orang tuanya binasa. Penyembahan berhala merasuki bangsa itu. Dan mereka merasa tenang, merasa santai, hidup bersama dengan musuhnya. Kumpul kebo dengan bangsa yang adalah musuhnya Tuhan tanpa merasa aneh. Inilah yang terjadi kalau kita lepas kontrol, kita menjadi lengah. Di akhir zaman ini kita harus terus-menerus inventarisir hidup kita. Anda mungkin sudah puluhan tahun ikut Tuhan, tetap hari ini perintahnya sama.
yang keluar dari bibir mulut Yesus menjelang kedatanganku kali yang kedua. Periksa hatimu, inventarisir hidupmu. Yang pertama dikatakan waspadalah, inventarisir hidupmu. Yang kedua saya akan berikan kepada Anda secara cepat. Di ayat yang ke-6 dari Matius 24 dikatakan jangan gelisah. Jangan gelisah itu artinya kalau kita hanya melihat sekilas gelisah itu artinya jangan khawatir, jangan takut. Ya tentu itu memang perintahnya Tuhan yang standar dalam tanda kutip. Tuhan selalu ngomong jangan takut, jangan khawatir akan kehidupan ini. Ketika engkau melihat tanda-tanda zaman, jangan hatimu menjadi gentar, jangan engkau menjadi ketakutan. Tapi gelisah di sini dalam bahasa aslinya itu artinya agitated. Jangan agitated. Agitated itu artinya jangan mudah tersinggung. Jangan mudah tersinggung sehingga Anda mudah berselisih dengan orang lain. Itu artinya. Jadi bukan gelisah seperti yang kita pahami selama ini. Tetapi gelisah artinya dalam konteks perselisihan satu sama lain. Karena ya besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dalam hidup ini kita tidak bisa hindari yang namanya gesekan. Tetapi dikatakan jangan mudah agitated. Jangan mudah tersinggung. Jangan mudah sakit hati yang berujung kepada kebencian pada pembunuhan. Ya, dan lain sebagainya, hal-hal buruk. Kalau kita melihat perkembangan zaman hari-hari ini, ya ini berkaitan dengan bangsa berperang melawan bangsa. Kata bangsa di situ bukan artinya ya Amerika perang dengan Cina, bukan itu. Itu bagian kerajaan melawan kerajaan. Tapi bangsa melawan bangsa itu artinya ras melawan ras yang lainnya. Perpecahan suku, ya rasisme itu semakin marak hari-hari ini. Itulah tanda bahwa kedatangan Yesus sudah semakin dekat. Berapa banyak kejahatan yang berbasis rasisme yang terjadi hari-hari ini di Amerika dan di negara-negara Eropa, bahkan di Australia. Banyak hari-hari ini kita dengar tentang Asian hate. Orang-orang Asia yang dianiaya, orang-orang Asia yang dihina, dibully, bahkan disebarluaskan melalui medsos. Bagaimana SARA dipakai sebagai alat politik. Ini merupakan kejahatan rasisme. Dan tahukah Anda, rasulnya Yesus pun perlu dilepaskan dari roh rasisme. Mereka itu rasis. Rasulnya Yesus itu sangat-sangat rasis. Saking rasisnya mereka tidak mau memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Sampai kisah para rasul pasal yang ke-10 terjadi. Itulah Tuhan mematahkan roh rasisme atas kehidupan para rasul Yesus. Ketika Petrus melihat penglihatan dengan berbagai binatang yang selama ini dia tahu menurut hukum Taurat adalah binatang yang najis, binatang yang haram. Tetapi dia melihat itu Tuhan sedang mematahkan roh rasisme. Kalau gereja mula-mula harus dilepaskan dari roh rasisme, Anda dan saya pun perlu dilepaskan dari roh rasisme ini. Jangan izinkan hal seperti ini mengkontaminasi jiwa kita. Yang terakhir, peringatan Tuhan di tengah segala masa yang sukar ini. Injil Matius 24 ayat yang ke-13. Yesus berkata, bertahanlah. Bertahanlah artinya jangan menyerah. Never give up. Kenapa kita harus bertahan? Karena ayat 12 dikatakan kedurhakaan akan semakin bertambah. Kasih banyak orang akan semakin dingin. Artinya termasuk kasihnya orang Kristen pun akan semakin dingin. Ya, terhadap Tuhan, terhadap satu sama lain. Dan ini terjadi bukan secara dramatis tetapi secara proses. Sedikit demi sedikit terkikis kasih itu. Sehingga kedurhakaan semakin bertambah. Kata kedurhakaan itu artinya mereka tahu apa yang benar, tetapi memilih untuk tidak melakukannya. Kalau Anda tahu apa yang benar dan Anda tidak melakukannya, itu lebih dari sekedar dosa. Karena dosa itu adalah sesuatu yang menyimpang dari kebenaran. Ya, tetapi kalau durhaka itu tahu apa yang benar. Anda harus menghormati orang tua, itu benar, ya kan? Anda harus menghormati pemimpin, tetapi Anda memilih
untuk tidak melakukannya, Anda bukan saja berdosa, Anda durhaka. Dan durhaka itu artinya apa? Kenapa dikatakan semakin bertambah kedurhakaan? Di akhir zaman, Anda tahu kapan Yesus akan segera datang. Ketika dosa itu menjadi semakin mudah untuk dilakukan. Itu konteksnya di sini, saudara. Kedurhakaan semakin bertambah-tambah. Kenapa kedurhakaan semakin bertambah-tambah? Karena semakin mudah, semakin gampang untuk melakukan dosa. Semakin nyaman untuk berbuat dosa. Sekarang kalau Anda mau berbuat dosa, nggak perlu Anda membunuh orang. Anda tinggal buka di handphone Anda bisa berdosa. Sangat mudah. Tinggal buka Google, Anda bisa berdosa. Tinggal buka Instagram, Anda bisa berdosa. Ya, saya tidak perlu detailkan, ya terlalu vulgar. Anda mengerti yang saya maksudkan. Semakin mudah untuk orang berdosa, makanya dikatakan semakin bertambah kedurhakaan. Hati nurani semakin tumpul, jiwa semakin tidak peka. Bagaimana kita bisa tahu bahwa mungkin kita sudah berpindah dari kursi komitmen ke kursi kompromi? Cek! Pada saat Anda baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hal-hal apa yang Anda tentang? Kemudian bandingkan hari ini. Apakah Anda masih menentang hal-hal yang sama yang Anda tentang ketika Anda baru saja jatuh cinta sama Yesus? Itu caranya paling gampang, saudara. Dan saya mau katakan dengan perkembangan teknologi, dengan ketersediaan sarana yang ada hari-hari ini, percayalah perkataan Yesus ini akan menjadi benar. Matius 24 ayat 12. Kasih banyak orang semakin dingin di saat kedurhakaan semakin bertambah-tambah. Karena itu Yesus katakan, bertahanlah. Kalau engkau melihat semua ini terjadi, bertahanlah. Never give up. Selesaikan pertandinganmu dengan baik. Tetaplah di jalur yang Tuhan tetapkan bagi engkau, sampai engkau menerima mahkota kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Mari Anda pejamkan mata sejenak. Jesus. Menjelang kedatangan Yesus kali yang kedua, 3 hal yang Yesus mau. Yang pertama, waspadalah. Inventarisir hidupmu sendiri. Haleluya. Jangan sibuk ngurusin hidup orang lain kalau engkau sendiri belum benar hidupnya. Perbaiki apa yang salah. Cek apakah Anda duduk di kursi komitmen, kursi kompromi, atau kursi konflik. Kalau Anda ada di kursi konflik, cepat-cepatlah pindah ke kursi komitmen. Demikian juga kalau Anda menyadari, oh aku sudah banyak kompromi, aku mengenal Tuhan, ya sekedar mengenal Dia. Aku baca firman, ya sekedar dapat ayat-ayat, aku sudah senang. Baca renungan yang dikirim, rasanya sudah cukup bagiku. Aku gak perlu baca Alkitab, aku gak perlu renungkan firman Tuhan, aku gak perlu lakukan firman Tuhan. Yang penting aku bisa mengkhotbahi anak-anakku, aku bisa membesarkan mereka, membuat mereka ya melayani Tuhan sesuai dengan talenta mereka. Tetapi ternyata banyak hal kompromi dalam hidup Anda. Mari berpindah dari kursi kompromi ke kursi komitmen. Dan kita tidak bisa berpindah dengan kuat kuasa kita sendiri. Kita perlu kasih karunia Tuhan untuk bisa pindah dari satu kursi kepada kursi yang lain. Dan saya berharap ketika Yesus
datang untuk mengangkat gerejanya, kita semua ada di kursi komitmen. Sehingga suasana surga tidak mengagetkan bagi kita. Penyembahan kepada Tuhan, kita tidak perlu lagi belajar untuk menyembah Tuhan, karena kita sudah terbiasa menyembah Tuhan. Tentunya di surga Anda tidak perlu lagi berdoa, karena sebelum Anda mengucapkan kata-kata Anda, Tuhan sudah sediakan apa yang Anda perlukan. Ini doa saya, dan saya percaya ini juga kerinduan Tuhan dalam kehidupan setiap orang percaya, bahwa semua orang duduk di kursi komitmen. Cek kursi Anda. Bagian selanjutnya Tuhan berkata, jangan gelisah, jangan mudah tersinggung, jangan mudah sakit hati, jangan mudah membenci orang, jangan mudah kepahitan. Aku tahu, oh banyak perselisihan, banyak orang-orang yang menjengkelkan dalam hidupmu. Tapi Tuhan bilang, menjelang kedatanganku, semakin banyak orang yang tidak mengasihi Tuhan, semakin banyak orang yang tidak mengenal kebenaran. Jaga hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena dari sanalah keluar kehidupan, terpancar kehidupan. Jangan sampai apa yang keluar dari mulut kita berasal dari hati yang tercemar. Dan yang ketiga, Tuhan katakan bertahanlah. Bertahanlah dalam kasih mula-mula, bertahan dalam api Roh Kudus. Minta Tuhan terus mengisi baterai kehidupan kita, supaya kemanapun kita pergi, kita tidak perlu pinjam baterai orang, tapi kita membawa baterai kita sendiri. Kita membawa power bank kita sendiri. Bahkan kita bisa membagikan energi kita kepada orang lain. Never give up. Di tengah kedurhakaan yang semakin bertambah, jangan engkau ikut-ikutan durhaka. Akan semakin mudah untuk berdosa hari-hari ini. Bahkan menjelang kedatangannya kali yang kedua, akan lebih mudah lagi untuk berdosa. Tapi jangan Anda terpancing, jangan Anda terperangkap untuk menjadi mudah berdosa. Benar bahwa dosa-dosa kita sudah Yesus tanggung di atas kayu salib. Tapi bukanlah kehendak Tuhan yang sempurna untuk kita hidup dalam dosa, untuk kita menikmati dosa. Cek hati Anda. Apakah hati nurani Anda masih menjerit ketika melihat dosa? Atau justru Anda menikmati dosa itu? Kalau masih ada rasa bersalah, masih ada rasa tertuduh, Anda patut syukuri itu. Bisa jadi itu suara Tuhan yang menarik engkau kembali. Ayo kembali pada jalan yang benar. Ayo kembali pada hidup keselamatan seperti yang aku kehendaki. Kalau kau mendengar suara itu, pastikan Anda taat. Kembali. Jangan menjadi nyaman di kursi kompromi. Bisa jadi kursi kompromi itu sudah menjadi seperti sofa, seperti lazy boy, kursi lazy boy yang Anda bisa santai-santai, nyaman, bahkan Anda bisa tertidur dengan pulas. Mungkin kursi komitmen ini adalah kursi kayu, kursi besi yang keras, yang tidak nyaman. Tapi di sanalah Tuhan mau kau berada. Pindah ke kursi komitmen. Mampukan kami Tuhan. Roh Kudus bekerja dalam hidup kami saat ini. Beritahu kami Tuhan, di mana kami duduk. Di kursi komitmenkah? Kursi kompromikah? Atau bahkan kursi konflik? Dan saat ini Roh Kudus Engkau yang bekerja di setiap hati, di setiap telinga yang mendengar firman ini. Kalau mereka ada di kursi konflik, bawa mereka duduk di kursi komitmen.
Jamah hati mereka, lunakkan hati mereka, untuk mereka mau menyerahkan seluruh keberadaan hidup mereka dalam tangan-Mu dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau mereka ada di kursi kompromi, Tuhan bakar roh mereka kembali. Pulihkan kasih mula-mula dalam diri mereka, sehingga mereka mau berpindah ke kursi komitmen. Dan biar hidup kami dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, muncul lebih banyak keserupaan dengan Kristus. Dan manusia baru itu mendominasi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu sampai akhir. Oh, ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani. Sekali lagi katakan sampai akhir. Oh, ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu, ku tetap setia, ku tetap setia, ku melayani-Mu, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan, seperti yang Kau perintahkan. Kami mau waspada, kami mau menginventarisir hidup kami. Karena bukan apa yang terjadi di luar sana yang penting, tetapi apa yang terjadi dalam diri kami, itulah yang lebih utama lagi. Saat kami menantikan janji kedatangan-Mu kali yang kedua, Tuhan, berikan kami juga kekuatan untuk kami tidak gelisah, tidak mudah di dalam hubungan kami dengan relasi dengan satu sama lain. Kami tidak mudah tersakiti dan menjadi pahit atau menyimpan dendam.
Tetapi kami melakukan apa yang menjadi perintah-Mu, yaitu jangan gelisah. Jangan izinkan hal-hal yang buruk, hal-hal kebencian, hal-hal negatif mengkontaminasi, mencemari hati kami. Biar kami dengan kuat kuasa yang daripada-Mu menjaga hati kami dengan penuh kewaspadaan. Dan Tuhan, biar Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami untuk bisa bertahan sampai pada kesudahannya, Tuhan. Sampai kami mengalami pengangkatan dan kami menerima mahkota itu, Tuhan, pada saat kami berhadapan muka dengan Engkau di ruang pengadilan bema itu, Tuhan. Sehingga kami masuk surga pun kami tidak masuk dengan tangan kosong, tetapi kami masuk dengan mahkota yang pada akhirnya pun akan kami lemparkan kepada kaki-Mu, karena hanya Engkaulah yang layak untuk dipuji dan disembah. Worthy is the Lamb. Layaklah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu. Biar kami bukan saja mendengar, tetapi kami melakukan setiap daripada kebenaran firman-Mu yang disampaikan pada hari ini. Dan dengan kuat kuasa dari Roh Kudus, hidup kami boleh mempermuliakan nama Tuhan, menjadi berkat dan kesaksian yang baik bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sudah ada di akhir ibadah kami pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk hadirat-Mu yang bertahta dan bersemayam di atas puji-pujian umat. Terima kasih untuk pelawatan-Mu. Terima kasih untuk pemulihan. Terima kasih untuk kesembuhan. Terima kasih untuk jamahan-Mu yang begitu berarti. Jamahan-Mu yang sanggup memulihkan keadaan kami. Biar Tuhan hari ini dan hari-hari yang akan datang, hidup kami boleh memuliakan Engkau lebih dan lebih lagi, menjadi berkat bagi lebih banyak orang di sekitar kehidupan kami. Engkau menjaga melindungi kami. Engkau yang menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada-Mu, Tuhan. Engkau yang menjaga keluar masuk kami. Kami dijauhkan dari segala mara bahaya, celaka maupun maut. Virus, bakteri, penyakit tidak dapat mengganggu kesehatan kami. Kami diberikan kesehatan ilahi yang daripada-Mu, sehingga kami sanggup untuk memuliakan Engkau dengan tubuh jasmani kami. Bahkan mereka yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan mereka satu persatu dimanapun mereka berada. Sakit penyakit apapun yang mereka alami, Engkaulah Yehova Rafa. Engkau sanggup untuk menyembuhkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa, kami deklarasikan setiap senjata yang ditempa terhadap kami dan keluarga besar kami tidak akan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan, perlindungan-Mu yang sempurna terjadi atas kehidupan kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, Engkau juga memberkati mereka yang memberi dengan sukacita. Apa yang mereka tabur, mereka akan menuainya kembali kali-kali lipat. Engkau Tuhan yang menjamin hidup mereka. Engkau yang memenuhi segala keperluan mereka menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu di dalam Kristus Yesus. Juga Engkau memberkati secara khusus mereka yang mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, supaya tersedia makanan di sana. Bukakan tingkap langit atas kepala mereka, dan Engkau sendiri akan mencurahkan berkat-Mu sampai tidak ada tempat untuk menampung yang mereka harus keluar menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kehidupan mereka dan bagi pelebaran kerajaan Allah di muka bumi ini. Tuhan, Engkau sendiri yang akan menghardik dan menghalau belalang pelahap, belalang pengerik, belalang lompatan, dan belalang pindahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak dapat mengganggu taburan mereka di tanah yang baik, akan menghasilkan tuaian yang berlipat kali ganda. Nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sempurnakan berkat-Mu atas umat-Mu. Mari kita semua bangkit berdiri. Arahkan tangan-Mu ke surga. Banyak Tuhan yang sanggup memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan, Kau memberkati dan melindungi umat. Kau
Engkau menyinari umat-Mu dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia-Mu. Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada umat-Mu dan memberikan kepada mereka damai sejahtera yang berlimpah-limpah dalam segala keadaan, mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi dan umat yang terus berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudaraku, berkatakan firman ini. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah dan memberikan persembahan baik kolektor, diakonia maupun perpuluhan. Anda bisa mentransfernya ke nomor rekening BCA 523-014-5247 atas nama GBI Geraha Bethel Mount Hermon. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Juga ibadah-ibadah yang lain berjalan seperti yang dijadwalkan. Dan saya percaya Tuhan menjamah Anda ketika Anda terus taat dan setia mengikuti perintah-perintahnya dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan Anda semuanya. Dengan ini ibadah kami sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.